Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Akula dari jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip reversibility. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsip latihan. Prinsip-prinsip latihan adalah suatu proses sistematis dari kerja fisik yang dilakukan berulang-ulang dengan menerapkan prinsip-prinsip latihan. Adapun yang dimaksud sistematis bahwa latihan tersebut dilakukan secara berencana, teratur, berpola, dan berkesinambungan. Sedangkan berulang-ulang diartikan bahwa gerakan yang dipelajari dilakukan beberapa kali, sehingga gerakan itu menjadi otomatis dan refleksif dalam koordinasi gerak yang lebih mulus dan efisien. Prinsip-prinsip latihan memiliki peranan penting dalam aspek fisiologis dan psikologis olahragawan. Oleh karena itu akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Prinsip latihan merupakan hal yang harus ditaati, dilakukan, dan dihindari agar tujuan dari latihan itu dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip latihan dalam olahraga yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang terlibat dalam pelatihan. Agar latihan olahraga mencapai hasil yang maksimal harus memiliki prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses latihan adalah yang pertama yaitu prinsip individual, yang kedua prinsip adaptasi, yang ketiga prinsip beban lebih atau overload, 4 prinsip beban bersifat progresif, kelima prinsip spesifikasi, keenam prinsip bervariasi, 7 prinsip pemanasan dan pendinginan, 8 prinsip periodisasi atau latihan jangka panjang, 9 prinsip berkebalikan atau reversibilitas, 10 prinsip beban moderat atau tidak berlebihan, dan yang terakhir prinsip sistematis. Di sini saya akan menjelaskan prinsip reversibility. Prinsip reversibility atau prinsip berkebalikan artinya bila olahragawan berhenti dari latihan dalam waktu tertentu, bahkan dalam waktu lama, maka kualitas organ tubuhnya akan mengalami penurunan fungsi secara otomatis. Sebab proses adaptasi yang terjadi sebagai hasil dari latihan akan menurun, bahkan membangun insan yang berkarakter dan bermartabat pun akan hilang bila tidak dipraktekkan dan dipelihara melalui latihan yang kontinu atau berkelanjutan. Olahragawan yang tidak latihan dan beristirahat total tanpa ada aktivitas lain, tingkat kebugarannya akan mengalami penurunan rata-rata 10% setiap minggunya. Sedangkan pada komponen biomotorik, kekuatan atau strength akan mengalami penurunan secara perlahan yang diawali dengan proses atrofi atau pengecilan pada otot. Ketika latihan berhenti, efeknya pun akan berhenti. Secara bertahap akan berkurang sekitar sepertiga dari tingkat akuisisi. Atlet harus memastikan mereka melanjutkan latihan kekuatan sepanjang periode kompetitif, meskipun dengan kadar yang dikurangi atau kekuatan yang baru diperoleh akan hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum reversibilitas. Apa sih itu hukum reversibilitas? Kok ada hukumnya? Hukum ini adalah bahwa tingkat kebugaran akan menurun jika pembebanan latihan tidak dilanjutkan.
Hukum reversibilitas ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip meningkat tuntunan. Dalam pembebanan latihan, tuntutan ini adalah bahwa beban latihan harus berkelanjutan. Jika kebugaran umum dan khusus atlet terus ditingkatkan, beban latihan harus ditingkatkan secara reguler atau progressive overload. Rasio latihan adalah kritis. Seorang pelatih harus menentukan berapa lama pemulihan dibutuhkan dalam suatu sesi dan antar sesi. Kedua, prinsip melanjutkan tuntunan beban. Prinsip ini mengungkapkan bahwa atlet jangan terlalu lama berhenti berlatih. Ketika pemuncakkan sedang berlangsung dan beban latihan dikurangi, maka hasilnya akan menurunkan kondisi atlet. Yang ketiga yaitu prinsip kemungkinan dapat terjadi dengan mudah atau feasibility. Prinsip ini menyatakan bahwa beban latihan yang telah direncanakan haruslah realistis atau terlaksana. Tujuan latihan tidak boleh mengakibatkan rusaknya atau hancurnya prestasi atlet yang disebabkan oleh tujuan yang tidak realistis. Hal ini bukan saja merusak secara fisik, akan tetapi juga berakibat pada kondisi psikologis atlet. Tujuan latihan haruslah sesuai dengan kemampuan seorang atlet yang tentunya berdasarkan pada hasil tes parameter yang direncanakan dan dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan setiap tahapan, sehingga prestasi menjadi berkembang, tidak mengecilkan hati atau gagal. Yang keempat adalah istirahat atau restorasi. Restorasi adalah pemulihan dari suatu beban latihan yang tinggi. Masa istirahat sama pentingnya dengan latihan. Latihan yang berat atau latihan yang intensitasnya tinggi maka harus diikuti dengan proses pemulihan yang cukup lama. Jika latihan dilakukan dengan intensitas yang rendah, maka pemulihan berlangsung cukup singkat. Setiap atlet akan memiliki kemampuan pemulihan yang berbeda. Pemulihan sangat tergantung pada kemampuan fitness seseorang. Semakin tinggi kemampuan fitness, terutama kemampuan daya tahan jantung dan otot, maka ia akan memiliki kemampuan pemulihan yang relatif lebih singkat atau cepat pulih. Yang kelima yaitu istirahat aktif atau active rest. Istirahat aktif adalah bentuk istirahat yang berupa aktivitas fisik secara ringan seperti jogging atau aktivitas olahraga yang lain selain spesialisasi kecabangannya. Hal ini akan membantu pemulihan dan menjaga atau memelihara kebugaran fisik seorang atlet. Kesimpulannya, kemampuan yang dimiliki seseorang tidak menetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Keaktifan seseorang melakukan latihan atau kegiatan fisik dapat meningkatkan kemampuan fisik. Sebaliknya, jika tidak latihan akan menimbulkan penurunan kemampuan fisik, dan juga jika latihan terlalu banyak dan tidak terprogram, maka akan mengalami overtraining. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.